Saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita sekalian untuk menyadari satu hal, bahwa bila kita sudah masuk menjadi milik Tuhan, anak Tuhan, dan apalagi hamba Tuhan, kita sudah masuk dalam iring-iringan perjalanan rombongan seperti umat Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita sekarang sedang menuju tanah perjanjian surgawi. Dan bila betul engkau sudah masuk dalam rombongan itu, maka seluruh hidupmu terjamin. Itu yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, dan tidak boleh ada satu gangguan apapun juga dalam kehidupan kami yang membuat kami kecewa, membuat kami putus asa dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 33 ayatnya yang ke-28. Ulangan 33 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam, tidak terganggu dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Amin. Yang pertama,
Israel dapat diam dengan tentram. Israel selalu menunjukkan umat Tuhan. Itu saya katakan tadi, bila saudara sekalian sudah menjadi umat Tuhan, milik Tuhan, menjadi warga gereja, maka saudara boleh hidup dengan tentram. Ya. Tentram artinya apa? Saudara merasakan terlindung oleh perlindungan kuasa darah Yesus, dan saudara merasa aman. Saudara bisa tidur nyenyak, bisa makan dengan enak. Mana bisa orang yang terancam, kemudian terus-menerus terganggu, rasa khawatir, rasa takut, terancam, dan saudara sekalian, tidak mungkin engkau bisa tidur nyenyak dan makan enak. Itu yang harus kita ingat betul-betul pada hari ini. Mulainya dari sana. Hidup dengan tentram itu artinya hidup dalam shalom Tuhan, hidup dalam damai sejahtera Allah. Ingat, damai sejahtera itu bukan karena kondisi, ya, apa yang terjadi di sekitar kita, tidak. Tapi damai sejahtera itu adalah buah Roh Kudus yang ketiga. Buah Roh Kudus yang awal yaitu kasih, sukacita, dan shalom, damai sejahtera. Atau bahasa bahasa Yunaninya itu eirene. Eirene itu shalom, sama dengan terjemahan dari shalom perjanjian lama. Saudara pemirsa, itu prakondisi hidup kita supaya kita bisa tidur nyenyak, makan enak, bekerja dengan berhasil, produktif. Itu namanya shalom. Kemudian apa lagi katanya? Apa yang diperlukan? Kebutuhan pokok yang utama dalam firman Tuhan ini disebutkan dua hal, yaitu gandum dan anggur. Gandum melukiskan bahwa saudara bisa hidup sehat, kuat, dan segar. Itu gandum. Ya, karena gandum mengandung karbonhidrat yang kemudian diserap dalam tubuh menjadi glukosa atau gula. Saudara sekalian, itu melukiskan apa? Bahwa kita kuat, sehat untuk bekerja. Tuhan sudah menyiapkannya untuk kita. Kemudian yang kedua apa katanya? Anggur. Anggur selalu melambangkan sukacita. Pada masa itu belum ada gula seperti sekarang. Belum ada pemanis lainnya, yang ada hanya anggur dan juga madu. Tapi madu tidak biasa dipakai untuk minuman. Tapi yang biasa dipakai untuk minuman itu ialah anggur. Anggur itu anggur, kata firman Tuhan. Nanti pada kesempatan lain saya akan sampaikan kepada saudara sekalian. Disebut dalam Alkitab bahwa anggur itu anggur diperas, saudara sekalian. Anggur diperas dan airnya menjadi minuman seperti seperti teh atau kopi. Jadi apa yang kita butuhkan dalam hidup ini ialah hidup sehat dan hidup penuh dengan sukacita. Akhir-akhir ini saudara sekalian, ada banyak penelitian menunjukkan bahwa bila kita hidup dengan bersyukur, hidup dengan sukacita, maka sebenarnya kita itu pasti hidup sehat. Saya sadar, ada banyak tulisan yang para dokter ahli mengatakan demikian, bahwa sebenarnya penyakit-penyakit kita ini, seperti penyakit saya misalnya, itu ada pada pankreas. Pankreas itu menempel di liver saya. Itu terjadi oleh karena saya terlalu banyak menyimpan dendam, sakit hati, ya, menyimpan akar pahit, luka batin, dan dendam. Itu sebabnya mengapa kemudian terjadi gangguan pada pankreas saya, karena itu gangguan pada hati. Ingat, sakit hati itu bisa benar-benar, it's not about your heart. Heart itu artinya jantung, tapi betul-betul kena ke hati kita, kena ke liver kita, sehingga kita kemudian sakit macam-macam. Sekarang mari kita lawan itu dengan apa? Kita meyakini dan merasa bahwa kita sehat. Itu yang terpenting. Yang kedua ialah di mana kita menyadari bahwa kita apa? Kita penuh dengan sukacita.
Apalagi yang kita minta dari Tuhan? Ya, Tuhan sudah cukupkan. Umat Tuhan dalam perjalanan itu sekitar 2 juta orang, tiap hari mereka mendapat mana dari surga. Itu makanan para malaikat katanya, yang masak para malaikat sehingga cocok dimakan oleh mulai dari bayi sampai ke lansia. Jadi hari ini mari kita percaya kepada janji firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan kesehatan yang baik dan dengan sukacita. Dan mari hari ini, mulai sekarang, saya mengajak kita untuk rajin mengucap syukur. Bangun pagi, mulailah dengan bersyukur. Tidak usah minta apa-apa kepada Tuhan. Mulai dengan bersyukur dan nyanyikan satu nyanyian tentang ucapan syukur. Saya sekarang setiap selesai kami persekutuan pagi, saya selalu menyanyi apa? Terima kasih Tuhan. Dan kemudian, Bapa Engkau sungguh baik. Ya, saudara bisa pilih lagu yang lain supaya ucapan syukur kita kepada Tuhan, supaya kita hidup sehat, sukses, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa kami sudah masuk dalam rombongan iring-iringan sedang menuju kepada tanah perjanjian surgawi. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya kami semua hidup dengan kesehatan yang baik, hidup sukses, berhasil, dan hidup makmur oleh karena pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.